Tapi Ratu, lihat kamu cantik juga ya. Jujur aku juga suka sama kamu. Bener dugaanku sama ini ya. Laki-laki ini akan terus cari kamu dan ganggu kamu. Mulai besok kamu stop bekerja di kantor dia. Aku nggak mau lagi ya kamu bisa ketemu sama dia dan ngobrol di kafe ini lagi. Mulai besok kamu akan kukurung ke kamar sama aku kerja. Semua hal udah aku turutin loh, Mas. Kamu minta aku keluar dari pekerjaanku, udah aku lakuin. Kamu apa-apaan sih, Mas? Kamu minta aku nggak sering untuk keluar rumah juga, udah aku turutin. Aku bisa seperti ini karena ulah kamu sendiri. Tadi siang aku cek CCTV rumah dari kantor. Aku ngeliat mantan bos kamu kesini ya. Dia cuma nganterin dokumen aku yang ketinggalan di kantor dan itu punya aku. Udah, itu aja nggak lebih. Kalian berdua ini benar-benar nggak bisa dipercaya ya. Pakai gandengan tangan segala lagi. Sini kamu ikut aku. Sini. Mas, apa sih Mas? Mas. Bos udah bantal. Mulai hari ini kamu cuma bisa keluar kamar kecuali sama aku. Kamu pakai gandengan segala. Hah? Aku udah gak sanggup lagi, Mas. Aku gak sanggup diposesifin sama kamu terus, Mas. Jangan pergi kamu. Ini kalungnya Ratu. Dia pakai kalung ini setiap hari. Jadi benar ya, kamu ini ada kaitannya dengan hilangnya istri saya. Di mana dia sekarang? Di mana? Saya nggak tahu kenapa kalung itu ada di situ. Dan saya juga nggak ada kaitannya dengan kehilangan istri kamu. Justru saya curiga sama kamu. Dan kamu juga pernah kurung istri kamu di rumah kan? Istri kamu bilang kamu itu terlalu posesif sama dia. Jangan-jangan waktu istri kamu kabur, kamu berhasil menemukan dia. Dan kamu bawa pulang dia, terus kamu kurung lagi dia. Atau bisa jadi kamu yang membunuh istri kamu. Mas Radit. Mas Radit. Siapa ini? Mas Radit. Iya, saya Radit. Ada siapa? Halo? Ada yang aneh. Nggak mungkin kan Ratu yang telepon. Sedangkan Ratu sudah menghilang dari 6 bulan yang lalu. Tapi suara itu kok mirip sekali dengan suara Ratu ya. Tadi malam itu siapa sih yang teleponnya? Apa benar dia Ratu istriku? Tapi kan dia udah meninggal 6 bulan yang lalu. Siapa ya? Mas Radit. Iya nih saya. Kamu siapa? Mas Radit. Halo? Jangan-jangan yang nelpon itu beneran istri lo lagi. Apalagi kan dia udah ngilang 6 bulan. Secara jasadnya juga sampai sekarang belum ditemuin kan. Gini men, menurut gue punya analisa, itu bukan istri gue. Kalau memang itu Ratu, kenapa dia nggak mau jawab telepon gue? Dan kenapa juga dia langsung datang aja ke rumah? Ini gue yakin hanya ulah orang iseng. Halo? Dengar baik-baik ya. Buat Anda yang di sana, tidak mungkin istri saya kabur kembali. Istri saya sudah menghilang dari 6 bulan lalu. Kamu siapa? Halo? Woi, bengong ya lo. Nih, bos Aris bos. Gimana? Si penelpon itu masih nelponin lo terus? Masih. Bahkan gue sampai cek loh nomor tersebut bagaimana statusnya. Dan apa yang gue dapat? Nomor itu tidak terdaftar. Apa jangan-jangan penelpon itu pertanda kalau istri lo masih hidup? Justru gue punya pendapat yang berbeda dengan lu, Yo. Gue sangat yakin Ratu itu sudah meninggal. Meskipun jenazahnya belum ditemukan. Kok lo ngotot banget sih kalau istri lo udah meninggal? Jangan-jangan lo ya yang udah ngehabisin nyawanya Ratu. Karena lo cemburu. Lo kan suami posesif. Wah, apaan sih omongan kayak gitu? Gak jelas. Kan kita berdua udah sama-sama mendengar. Ratu meninggal itu motifnya dan pelakunya itu Pak Aksan. Karena Pak Aksan tergila-gila sama istri gue. Dan itu bukan gue yang ngomong loh. Pihak kepolisian memberikan pernyataan itu. Ya siapa yang gak tergila-gila sama istri lo? Istri lo itu cantik. Ya dia memang cantik. Saya terima nikah dan kawinnya Ratu binti Saleh dengan sepengetahuan sholat dibayar tunai. Yang mana saksi sah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillah, mulai saat ini kalian berdua sudah sah menjadi suami istri. Selamat ya. Sekarang kalian sudah menjadi suami istri, ya. Kamu harus jadi istri yang baik dan harus siap melayani suami, ya Ratu, ya. Iya, Bu. Ibu mohon maaf, Ibu nggak bisa tinggal bersama dan dekat dengan kalian. Ratu paket lengkap ya. Udah cantik, pinter, Radit beruntung banget dapat istri seperti Ratu. Iya bener, harusnya Ratu itu dapat suami itu yang lebih ganteng, lebih mapan. Bukan kayak Radit yang cuma karyawan biasa. Apa yang mereka bilang itu benar. Aku memang beruntung jadi suami Ratu. Ya ampun, ini belum aku tutup ya? Mas, lihat deh Mas. Itu kayaknya ada orang deh Mas. Tadi aku mau nutup jendela, terus aku lihat kayak ada orang gitu. Kok nggak ada ya? Aku nggak lihat apa-apa kok. Atau jangan-jangan dia mau maling ya Mas? Kalau untuk itu aku nggak yakin deh. Karena rumah kita kan juga dilihat dari depan ini terlihat biasa-biasa aja. Apalagi dalamnya sama sekali nggak ada barang berharga di sini. Aku mencurigai ini kayaknya ada orang iseng ya. Ini ada laki-laki yang mencoba untuk mengejar kamu kayaknya kan? Ya, Mas nggak mungkin lah Mas. Masa iya orang iseng ngejar aku? Ya kali aja modusnya begitu. Makanya besok itu aku punya plan untuk kasih tau kamu udah stop bekerja. Kamu di rumah aja dapat teror kayak gini, gimana kamu di luar? Laki-laki bakal banyak yang mintai kamu sayang. Mas, jangan kayak gitu dong Mas. Masa aku disuruh berhenti kerja? Ya nggak gitu dong caranya. Lagian juga kan kita cicilan masih banyak loh. Ini rumah aja masih nyicil, mobil masih nyicil. Kalau aku nggak kerja, terus gimana kita bayar cicilan? Udahlah Mas, lagian juga aku tuh seneng bekerja. Bekerja tuh passion aku. Ya memang, aku nggak bisa pungkiri kalau jabatanku ini memang belum tinggi. Jadi belum bisa kasih kehidupan mewah buat dia. Gak apa-apa kan, biarin aku tetap bekerja. Lagian kan aku juga udah biasa Mas, menuhin kebutuhan aku sendiri. Ya udah, sejujurnya aku lebih senang kamu tuh di rumah aja. Ya mau gimana pun kan hati aku tuh selalu nggak tenang kalau kamu di luar. Ya udah, tenang aja, kamu gak usah khawatir berlebihan kayak gitu. Lagian tuh juga aku sayangnya cuma sama kamu. Yaudah yuk, kita ke kamar lagi yuk. Perkenalkan, saya Ratu, bawahannya Bapak. Seneng akhirnya saya bisa ketemu sama Bapak. Saya juga senang bisa ketemu kamu. Dan saya harap kamu bisa menerima saya sebagai bos baru kamu. Jadi saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik ya Pak ya. Saya janji sebagai bawahan Bapak, saya akan bekerja lebih giat, lebih maksimal. Saya akan bekerja secara fokus pokoknya demi memajukan perusahaan ini. Cantik sekali. Dan dia bawahan aku pula. Tapi sayang, dia itu baru nikah. Ratu lagi sama siapa ya? Sepertinya aku belum pernah lihat. Mas, Ya. Pak, saya mau nanya boleh? Itu yang sedang bicara dengan istri saya siapa? Dia bos baru di sini. Atasannya istri kamu. Apa dia udah nikah? Setahu saya sih Masih single? Iya. Sejujurnya sih aku nggak nyaman lihat Ratu sama bosnya itu. Apalagi dia masih single. Pak kan, kalau saya boleh tahu, emang sebelum Bapak pindah ke kantor kita, Bapak sebelumnya kerja di mana Pak? jadi sebelum aku kesini, dulu aku ditempatin di cabang lain. Jadi mungkin kerjaan aku bagus. Jadi aku suruh pindah ke cabang ini. Gitu. Astaga, bentar dulu coba. Ya ampun, kamu tuh lucu banget ya makan ya, sambil belepotan kayak gitu lagi. Lucu banget kamu makan. Jauhin istri saya. Ya apa-apaan kamu makan beli sama dia? Ha? Oh, mas, ini nggak seperti yang kamu lihat kok, mas. Diam kamu Ratu ya. Aku udah tahu semua. Ini laki-laki mau godain kamu. Atau ya, ini dugaan aku ya. Kalian berdua tuh udah pacaran di belakang aku. Mas, kamu jangan kayak gitu dong, Mas. Aku nggak mungkin pacaran sama Pak Aksan. Tadi aku cuma ngobrol biasa aja, terus udah nggak lebih. Iya, Ratu benar. Kita itu cuma makan siang doang kok. Dan kamu tuh nggak ada apa-apa. Jadi kamu nggak usah salah paham ya. Aku akan coba percaya sama kamu sayang. Tapi enggak dengan laki-laki ini. Sebetulnya aku sama sekali nggak percaya sama laki-laki ini. Aku yakin sekali dia memang suka sama istriku. Awas saja ya, aku akan terus awasin dia. Ayo kita pulang. Iya, mas. Akhirnya meeting kelar juga ya. Kita makan siang dulu kali ya. Ya boleh Pak. Kebetulan saya juga udah lapar banget ini. Tapi Ratu, lihat kamu cantik juga ya.
Jujur aku juga suka sama kamu. Bener dugaanku sama ini ya. Laki-laki ini akan terus cari kamu dan ganggu kamu. Mulai besok kamu stop bekerja di kantor dia. Aku nggak mau lagi ya kamu bisa ketemu sama dia dan ngobrol di kafe ini lagi. Mas, kamu jangan kayak gitu dong, Mas. Aku mohon kamu jangan suruh aku untuk berhenti kerja ya, Mas. Sorry ya, saya minta maaf sama kamu. Tapi saya minta tolong kamu jangan paksa istri kamu buat berhenti kerja. Biar saya aja yang minta atasan saya buat pindahin saya ke cabang yang lain. Istri kamu bagus kok kerjanya, dia juga pintar. Jadi saya rasa karirnya bakalan bagus di sini. Wow, luar biasa sekali ya citraan yang lu bangun. Tapi gue tetap ada pendirian. Ratu harus berhenti bekerja tepat waktu. Ayo kita pulang. Mas, kamu jangan kayak gini, Mas. Ratu, kita perlu bicara. Apa, Mas? Aku udah bilang dari tadi, jangan pernah paksa aku untuk keluar dari pekerjaan aku. Tuh kan kamu dengar sendiri tadi Pak Aksan bilang dia yang akan pindah pekerjaan. Tapi aku tetap gak bisa percaya sama dia. Meskipun dia udah pindah kerja, tapi bisa aja kan dia jem-jem temuin kamu dan kejar kamu. Itu tuh hal yang gak mungkin, Mas. Tolong dong, Mas, pakai logika kamu, Mas. Aku di suami kamu. Kamu harus turuti semua apa yang aku katakan. Kamu harus berhenti kerja di sana. Untuk beban semuanya, untuk beban kita sehari-hari kamu gak perlu pikirin. Biar itu menjadi tanggung jawab aku semuanya. Sudah ya, jangan cari-cari alasan lagi. Oke, benar kata kamu. Seorang istri itu harus menuruti apa kata suami. Ya memang sudah begitu. Ya, oke. Aku akan keluar dari pekerjaan aku, Mas. Aku akan resign dari pekerjaan aku. Puas kamu, Mas. Kamu serius mau keluar dari kantor ini? Padahal karir kamu di kantor ini tuh bagus banget. Oh, nggak mau, Pak. Ini udah jadi resiko saya karena saya punya suami yang posesif. Emang ya, suami kamu itu keterlaluan. Tapi biasanya suami seperti itu bisa bertindak kasar sama kamu. Jadi kalau misalkan dia bertindak kasar atau macam-macam sama kamu bilang sama aku ya. Aku tulus kali dukung kamu. Sekali lagi saya mau ngucapin makasih ya, Pak. Makasih karena udah ngertiin keadaan saya. Terima kasih karena selama ini juga Bapak udah baik banget sama saya. Ya. Kalau gitu, saya pamit pulang dulu ya, Pak. Permisi. Sayang, selama aku pergi bekerja, kamu jangan keluar rumah ya. Maksudnya gimana, Mas? Aku nggak boleh keluar rumah sama sekali gitu? Ya. Terus kalau misalnya air minum habis atau aku butuh beli kebutuhan yang lain, aku sama sekali gitu nggak boleh keluar rumah. Mas, aku nggak suka deh kamu posesif kayak gini, Mas. Aku cuma khawatir aja. Nanti ketika kamu keluar rumah, bisa aja kan diam-diam Aksan temuin kamu. Atau mungkin ada di sekitar sini laki-laki yang diam-diam mau goda kamu lalu kejar kamu di belakang aku. Mas, bisa aja. coba deh Mas pakai logika kamu, Mas. Kalau kamu terus-terusan posesif kayak gini, kamu terus-terusan nggak percaya sama aku lama-lama bisa kesel loh, Mas. Lama-lama aku bisa aja ninggalin kamu mau, hah? Enggak dong sayang. Iya, oke. Kamu boleh keluar rumah, tapi jangan yang jauh-jauh ya. Cukup di sekitar sini aja, warung-warung deket aja, ya. Sudah. Aku nggak mau pagi-pagi di sini dengan kita berantem. Hati-hati ya, Mas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, hati-hati ya, Mas. Mau nggak mau, aku cuma bisa keluar rumah sebatas ke warung aja. Ginilah kalau nasibnya punya suami terlalu posesif. Neng, bening banget. Boleh kali kenalan? Lepasin. Doang. Gak mau, lepasin. Jangan kurang ajar ya sama saya ya. Nanti saya teriak ya. Lu ngapain lu? Lu berani nongkrong di sini lu, gua hajar lu. Lu punya laki nih, pergi nggak lu berdua lu? Cepet. Kurang hajar banget lu. Makasih banyak ya Pak udah nolong saya. Kalau gitu saya mau langsung pamit pulang aja. Oh iya, Mbak, hati-hati Mbak. Gua harus kasih tau Pak Radit nih. Istrinya diganggu orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mas, bentar. Mas, sini aku bawain. Tadi ada warga chat aku, katanya kamu diganggu oleh pemuda sini. Iya tadi Mas, abis pulang dari warung. Apa aku bilang? Aku sudah sering ngomong sama kamu ya. Kamu nggak boleh keluar rumah tuh sendirian. Kalau memang ada hal yang dipaksakan kamu keluar dari rumah, kan bisa tunggu aku pulang. Ya nggak bisa kayak gitu dong Mas. Jangan perlakukan aku seperti burung dalam sangkar Mas. Aku nggak mau. Ini sudah keputusan aku ya. Aku tuh nggak mau lagi kejadian seperti tadi terulang lagi sama kamu. Mas jangan kayak gitu dong Mas. Aku juga punya hak untuk keluar rumah Mas. Aku nggak mau dikekang kayak gini. Aku nggak mau kamu kurung di rumah doang kayak gini. Aku ini suami kamu ya Ratu. Bebasin aku dong Mas. Suka tidak suka, kamu turutin semua yang aku katakan. Kamu jangan kayak gini dong Mas sama aku. Mas. Aku bener-bener gak kuat aku diperlakukan posesif kayak gini. Aku sama sekali gak habis pikir sama jalanmu Mas. Assalamualaikum. Ya.
Maaf ya kalau aku ganggu kamu. Pak Aksan? Aku kesini mau anterin dokumen kamu yang ketinggalan di kantor. Aduh, makasih ya Pak. Jadi ngerepotin deh saya. Enggak sama sekali kok. Oh ya, gimana kondisi kamu? Kamu kok kayak kelihatan lesu banget gitu sih? Ya, seperti yang Bapak lihat sendiri Pak. Dan Bapak juga tahu kan suami saya kayak gimana. Ini aja saya nggak boleh keluar rumah sama sekali Pak. Apalagi buat ngobrol lama sama Bapak. Jadi saya minta maaf ya Pak. Saya nggak bisa ketemu Bapak lama-lama. Saya masuk dulu ya Pak. Pak. Sorry. Ya Mas, bentar. Hah? Aku bisa sendiri. Kamu mau kopi, teh atau apa? Aku buatin. Gak usah basa-basi, ya. Aku kasih tau sama kamu ya. Mulai besok kamu akan kukurung ke kamar sama aku kerja. Kamu apa-apaan sih Mas? Semua hal udah aku turutin loh Mas. Kamu minta aku keluar dari pekerjaanku, udah aku lakuin. Kamu minta aku gak sering untuk keluar rumah juga udah aku turutin. Masa sekarang kamu mau kurung aku juga sih Mas di kamar? Aku bisa seperti ini karena ulah kamu sendiri. Tadi siang aku cek CCTV rumah dari kantor. Aku ngeliat mantan bos kamu kesini ya. Justru yang aku lakuin ini demi keselamatan kamu juga. Mas, kamu tenang dulu Mas, biar aku jelasin ya. Pak Aksan itu kesini bukan bermaksud apa-apa. Dia cuma nganterin dokumen aku yang ketinggalan di kantor dan itu punya aku. Udah, itu aja gak lebih. Dia kan bisa suruh orang datang kemari, kamu sedih sih. Karena dia ada niatan jahat mau culik kamu, makanya dia yang kesini. Pak Aksan gak mungkin kayak gitu, aku kenal baik kok sama Pak Aksan. Kalian berdua ini benar-benar gak bisa dipercaya ya. Pakai gandengan tangan segala lagi. Sini kamu ikut aku. Sini. Mas, apa sih Mas? Mas. Bos banyak bantalan. Mulai hari ini kamu cuma bisa keluar kamar kecuali sama aku. Mas, aku ini udah cukup tersiksa loh Mas. Gak dibolehin kemana-mana sama kamu. Masa sekarang kamu juga mau kurung aku sih Mas? Jangan cuma karena kamu cemburu gak jelas. Jadinya aku yang korbannya Mas. Aku cuma gak mau aja kamu masih kontekan sama mantan bos kamu itu. Aku tuh ingin selamatkan rumah tangga kita. Tolong kamu ngertiin lah posisi aku ini. Aku bisa lakuin ini semua. Itu karena aku sangat mencintai kamu, Ratu. Barang ini berpotensi kamu bisa terhubung dengan laki-laki lain. Mas, itu handphone aku Mas. Handphone kamu aku sita. Mas, kamu ambil juga sih Mas handphone aku. Aku lakuin ini demi untuk kita berdua. Mas buka dong Mas. Sayang, aku ada bawa beberapa makanan kesukaan kamu. Yang paling dasar ini ada cemilan yang kamu suka. Ya. Dan ini juga minuman kesukaan kamu nih, kopi yang paling kamu suka. Untuk makanan minuman sudah aku siapkan. Nanti untuk urusan kamu buang air besar atau buang air kecil, kamu jangan sungkan untuk telepon aku ya. Aku akan urus untuk buka pintunya. Mas, aku mohon Mas. Aku mohon jangan kayak gini aku Mas. Aku gak mau diperlakukan seperti burung dalam sangkar kayak gini Mas. Aku mohon Mas. Aku terpaksa ngelakuin ini sayang. Mau sampai kapan Mas kamu kayak gini aku? Mau sampai kapan Mas? Kalau untuk waktunya aku nggak bisa tentukan. Ya, ini hanya untuk sekedar penjagaan saja supaya kamu tuh nggak bisa deketin oleh laki-laki lain. Karena laki-laki yang bisa deketin kamu tuh hanya aku. Aku gak sanggup hidup sama orang yang posesif kayak kamu Mas. Aku gak sanggup Mas. Aku lebih baik mati hilang nyawa aku daripada aku harus menghabiskan sisa umur aku sama orang posesif kayak kamu Mas. Aku gak sanggup dijadikan burung dalam sangkar kayak gini. Atau lebih baik kita pisah aja Mas. Enggak seperti itu kok sayang. Kalau memang untuk kehilangan nyawa, lebih baik kita hilang nyawa kita secara bersamaan. Karena aku nggak ikhlas kalau misalnya kita harus berpisah. Pokoknya kamu tuh milik aku satu-satunya dan kamu harus bisa mengerti karakter suamimu memang seperti ini. Oke? Sampai sini paham ya sayang ya? Mas, jangan kayak gini aku Mas. Mas buka dong Mas, itu ya buka Mas. Mas buka Mas itu ya Mas. Aku gak mau diginiin Mas, aku gak mau Mas. Mau keluar lewat jendela juga gak mungkin. Jendela di teralis aku gak mungkin keluar lewat jendela. Gimana ya? Mas Radit. Kenapa kamu pakai gedor pintu segala? Aku cuma mau. Mas, aku udah gak sanggup lagi Mas. Aku gak sanggup diposesifin sama kamu terus Mas.
jangan pergi kamu. Bu, lihat ada istri saya lewat sini nggak? Saya nggak lihat Pak Radit. Emang istrinya Pak Radit kemana? Kamu dari rumah, Bu. Maaf ya Pak Radit, saya nggak lihat. Iya, nggak apa-apa. Permisi ya Pak Radit. Hati-hati. Silakan duduk. Saya datang sini ingin bikin lapor kehilangan, Pak. Ini case-nya istri saya nggak ada di rumah. Dalam waktu 1x24 jam juga istri saya nggak bisa ditelepon. Yang saya khawatirkan takutnya dia terjadi apa-apa, Pak, di luar. Ada foto dan ciri-cirinya, Pak. Ada. Pada saat pergi dari rumah, apa saja yang dibawa oleh istri Bapak? Ya, paling hanya baju yang menempel di tubuhnya aja. Ya mungkin ada beberapa perhiasan yang dia pakai. Ya, bahkan dia juga nggak bawa handphone juga. Ratu! Sayang, halo! Ratu! Udah 1 bulan kita nyariin Ratu. Makasih ya, Yo. Sudah sempetin waktu selama 1 bulan ini untuk nyari Ratu. Tapi tetap aja nggak ada tanda apa-apa. Gue nggak akan berhenti untuk terus cari dia. Ratu itu sahabat gue waktu kuliah. Gimana pun juga, gue pasti ngerasa kehilangan. Dit, bentar. Ini bukannya gelangnya Ratu ya? Iya. Ini kan perhiasannya Ratu. Gue ingat banget waktu itu gue sempet beliin dia 1 set perhiasan dan ini salah satunya. Bagus banget loh, Mas. Kamu suka? Dan gak hanya ini aja, aku punya kejutan yang lain. Ada lagi? Ada dong. Apa? Ya tapi di bawah tuh udah nggak ada tanda apa-apa. Kalaupun Ratu jatuh ke bawah, gue sih bisa pastiin dia nggak bakal selamat. Apalagi udah selama ini. Feeling gue sih, gue harus tetap turun. Mau apapun keadaannya, mau dia meninggal, mau dia masih hidup, gue terima. Gue terus cari dia. Ntar ya. Enggak. Jangan. Lebih baik kita lapor polisi biar kita sama-sama nyari sama polisi. Oke? Lu nggak boleh turun sendiri. Bagaimana Pak hasil pencariannya Pak? Maaf Pak, kami sudah mencari dan menelusuri. Tidak ada sama sekali petunjuk terhadap istri Bapak. Dugaan sementara istri Bapak mengalami perampokan atau tindakan kekerasan dengan sengaja. Apa sebelumnya istri Bapak punya musuh? Kalau musuh sih sejauh saya nggak ada sama sekali ya Pak. Cuma memang belakangan ini saya perhatikan ada seorang laki-laki yang sangat-sangat tergila-gila sama istri saya ini. Nah yang bersangkutan ini adalah pimpinannya di kantor. Ya saya curiga hilangnya istri saya ini ada kaitannya sama dia. Nah menurut versi gambaran yang bisa saya ceritakan ke Bapak, kayaknya nih ketika istri saya pergi, mungkin bosnya memaksa untuk menemuinya dan mau mengarahkan ke suatu tujuan kemana, dan istri saya itu menolak. Akhirnya terjadilah peristiwa tarik-menarik sehingga gelang istri saya itu jatuh ke tepi jurang, tapi secara gambaran luasnya istri saya sama sekali nggak suka dengan bosnya itu. Baik, keterangan Bapak akan segera kami tindak lanjuti. Selamat pagi Pak. Pagi? Ada apa ya, Pak? Kami membawa surat penggeledahan rumah Bapak terkait hilangnya Ibu Ratu. Ini suratnya Pak. Ratu hilang. Benar Pak. Tapi saya nggak ada kaitannya dengan kehilangan Ratu, Pak. Tapi saya mencurigai sekali Pak, kalau memang Bapak Aksan ini ada hubungannya dengan hilangnya istri saya. Saya nggak tahu ya. Saya nggak ada kaitannya dengan kehilangan istri kamu. Kita make it simple aja ya Pak Aksan. Kalau misalnya Anda berkeberatan saya geledah rumah ini, itu artinya ada sesuatu yang aneh. Tapi sebaliknya kalau misalnya Anda perbolehkan kita masuk, kita akan mendapatkan apa yang mesti kita dapatkan. Silakan. Silakan kalian periksa rumah saya. Kalian nggak akan menemukan apapun di sana. Silakan, Pak. Mari Pak. Coba tahu Pak Dit. Dit! Radit! Kenapa? Ini kalungnya Ratu. Dia pakai kalung ini setiap hari. Jadi benar ya, kamu ini ada kaitannya dengan hilangnya istri saya. Di mana dia sekarang? Di mana? Saya nggak tahu kenapa kalung itu ada di situ. Dan saya juga nggak ada kaitannya dengan kehilangan istri. Justru saya curiga sama kamu. Istri kamu bilang kamu itu terlalu posesif sama dia. Dan kamu juga pernah kurung istri kamu di rumah kan? Jangan-jangan waktu istri kamu kabur, kamu berhasil menemukan dia. Dan kamu bawa pulang dia, terus kamu kurung lagi dia. Atau bisa jadi kamu yang membunuh istri kamu. Ya kan? Ngaku saja kamu.
Saya beritahu ya. Bisa nggak kalau bicara itu jangan pakai kata jangan-jangan dan kata bisa jadi. Yang pasti kalau bicara, jujur ya, saya tidak pernah bawa pulang istri saya. Langsung aja ditindaklanjuti orang ini, Pak. Kita sudah punya barang bukti. Pak Aksan, silakan ikut kami ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut terkait barang bukti yang sudah kami temukan. Hari ini, bawa dia. Sebentar. Tapi saya nggak salah, Pak. Bapak harus percaya sama saya. Saya itu nggak bohong, Pak. Saya nggak pernah menyakiti Ratu, Pak. Pak, saya mencintai Ratu, Pak. Mana mungkin saya melakukan ini, Pak? Pak! Lu sudah membuat gue kehilangan Ratu. Dit, sabar. Biar polisi aja yang ngurus. Gak berasa waktu ya. Ternyata udah 6 bulan aja. Dan sekarang tiba-tiba muncul suara mirip Ratu. Ya makanya gue bilang sama lo. Gue yakin Ratu itu masih hidup. Enggak. Itu nggak mungkin. Ratu sudah tiada. Lo ini aneh ya. Lo yakin kalau Ratu itu udah meninggal? Padahal lo belum lihat jasadnya. Ya karena gue nggak mau ekspektasi tinggi. Ya walaupun kita udah temuin gelangnya Ratu di tepi jurang. Tapi bukan berarti itu jawabannya kan. Terus penelpon itu siapa? Orang kalau wajahnya mirip itu biasa. Wajar. Tapi kalau suara itu jarang. Gue menduga kerasnya ulah keluarga dari Aksan. Karena dia benci sama gue. Gue sempat membicarakan dia kan. Sudahlah kita bahas nanti aja. Gue pusing. Aku curiga. Justru dia yang bikin Ratu menghilang. Bisa jadi Ratu memang sudah meninggal di tangan Radit. Makanya dia yakin banget istrinya sudah meninggal. Tapi di mana jasadnya? Aku harus cari tahu. Yo, rumah lu ini kan agak masuk ke dalam gang. Gue antar lu dulu ya, supaya gue balik itu nggak terlalu malam. Gue numpang toilet rumah lu dulu ya. Ya iyalah, kok cuma perkara kencing doang kan bisa pikir jalan. Buruk banget sih lu. Udah gak apa-apa, gue numpang di rumah lu dulu, ya. Ya muter dong kalau misalnya balik ke rumah gue dulu. Malah pikir lu tuh aneh deh. Ah udahlah, udah ke rumah lu dulu. Gue udah gak tahan banget ini udah, ya. Iya udah oke. Kencing di rumah gue. Nah, Dit. Ini ke kamar lu kan? Kok digembok? Sengaja. Ya terus kalau pembantu lu mau masuk gimana? Sama juga nggak boleh masuk. Hah? Udah sana katanya ke toilet. Udah deh nggak usah bercanda. Ayo buruan. Dulu Aksan pas diinterogasi polisi kan cerita kalau Ratu pernah dikurung di rumah ini. Apa jangan-jangan Ratu juga disekap di rumah itu? Jangan-jangan Ratu dihabisin Radit di kamar itu. Dan bisa jadi tulang belulangnya ada di dalam kamar itu. Lu kenapa sih ngeliatin gue kayak gitu? Aja kok aneh. Lu yang aneh. Gak salah kan? Gue jadi yakin emang Radit yang udah ngabisin Ratu. Aku tuh bener-bener gak menyangka deh kenapa ibu tuh selama ini gak pernah cerita kalau ibu tuh sudah didiagnosa kanker. Dan ibu tuh sudah sakit loh di beberapa bulan yang lalu. Ibu itu gak mau ngerepotin kamu, Dit. Malah ibu ngerepotin sekarang. Karena ibu harus berobat di Jakarta. Aku nih sama sekali gak merasa direpotin sama ibu. Karena kan kesehatan ibu ini menjadi tanggung jawab aku juga. Bagaimana kalau per hari ini ibu sudah mulai tinggal aja bersama aku. Jadi biar dengan mudah juga aku menjaga kesehatan ibu secara langsung. Kalau misalnya ibu masih tinggal di kampung kan aku sulit ya, Bu. Oh. Maaf, Bu. Mas Radit, Ibu mau saya buatkan minuman apa, Bu? Yang hangat-hangat aja boleh. Baik, saya buatkan sebentar. Bina, sebentar. Saya tiba-tiba kepikiran nih. Kira-kira Bina ada kemungkinan nggak mau untuk memakai sistem nginep di rumah ini? Dengan maksud supaya Bina juga bisa bantu saya jaga ibu. Karena kan saya nggak 24 jam di rumah, saya harus bekerja. Maaf, Mas Radit. Sebenarnya bukan saya nggak mau. Tapi saya nggak bisa. Karena anak saya nggak ada yang urus di rumah, Mas. Saya minta maaf, Mas Radit. Saya permisi buatkan minuman ibu. Udahlah gak usah repot, Dit. Gak usah ngurus ibu seperti ngurus bayi. Saat ini bisa ngomong kayak gitu. Cuman ya bagaimana ya, Bu? Ya tetap aja kepikiran. Atau kemungkinan besar, aku akan cari asisten rumah tangga tambahan. Jadi Bina ini fokus untuk keperluan rumah saja. Yang satunya lagi fokus untuk jaga ibu. Ya udah, terserah kamu aja deh. Kamar kenapa digembok? Emang kamu udah gak tidur di sini lagi? Enggak, Bu. Aku tidur di kamar satunya lagi. Ya memang sengaja kamar ini aku kunci supaya nggak ada satupun orang yang bisa masuk. Sampai seperti itu, Dit? Kenapa? Kamu itu harus ikhlas sama istri kamu supaya kamu itu bisa move on dan kamu bisa nikah lagi. Hidup kamu itu kan harus terus berjalan. Nggak bisa dipungkiri, memang hati aku ini hanya milik Ratu seorang. Apa karena aku begitu sangat mencintai dia ya? Aku pun juga ya. Ya udahlah, seperti itu, Bu. Memangnya kamu mau sendirian terus seumur hidup? Hidup sendiri itu pilihan hidup aku ya, Bu. Cuma yang jelas,
kamar ini tidak ada boleh satu orang pun yang masuk. Aku cuma bisa titip pesan ke ibu, jangan ada satu orang pun yang masuk ke dalam kamar ini. Aku juga minta tolong sama ibu ya, jangan coba-coba jodohkan aku dengan wanita lain, karena aku nggak akan mau. Sudah, Bu. Semua lantai di rumah ini harus dipel setiap hari ya, Maya. Lemari-lemari jangan sampai banyak debu, berbagai macam aksesoris juga jangan sampai banyak debu, lampu-lampu yang tidak dipakai segera dimatikan. Ini yang paling terpenting. Sini kamu. Kamar ini kamu lihat, kamu jangan coba-coba untuk masuk ke dalam. Pak, maaf. Kalau saya nggak diperbolehkan masuk, bagaimana saya untuk membersihkannya, Pak? Untuk masalah bersihkan itu biar urusan saya. Emangnya kenapa sih, Pak? Sudahlah, kamu tuh nggak banyak tanya. Tugas kamu sini kan hanya bekerja kan. Jadi ikuti saja apa yang saya minta. Iya, Pak. Baik, Pak. Suara siapa itu ya? Bu! Serem banget sih. Kok suaranya dari kamarnya Pak Radit? Bu! Ada apa? Bu, tadi saya dengar suara, Bu. Suara perempuan, Bu. Suaranya dari kamarnya Pak Radit, Bu. Kamu yang benar, Mai. Udah kamu pastiin belum? Jangan-jangan itu suaranya menantu saya yang sudah meninggal, yang jenazahnya tidak diketemukan itu. Aku jadi merinding. Aduh, Mai, kalau begini ibu tuh takut tidur sendirian. Kamu nemenin ibu ya? Ya, nemenin ibu ya? Iya, Bu. Ya udah, yuk. Bu, pintu, Bu. Pintu buka. Malam aku tiba-tiba kayak mendengarkan suara teriakan deh. Ibu mendengar suara yang sama tidak? Suara teriakan. Kamu dengar, Dit? Jadi semalam itu ibu terbangun karena ibu mendengar suara perempuan menangis. Iya, Bu. Pak, saya juga terbangun karena suara yang sama. Dan itu suaranya jelas sekali dari arah kamar Bapak. Ibu juga melihat sosok putih-putih. Sepertinya arwahnya Ratu. Mungkin dia belum tenang di sana. Jadi ibu takut sekali dan ibu teriak. Ibu sama Maya ini ngomong apa sih? Aku tuh gak percaya sama hal-hal yang begituan. Sebelum ibu tinggal sama aku, sebelum Maya juga ada di rumah ini, aku tuh tinggal sendiri. Dan yang aku rasain tuh gak terjadi apa-apa di rumah ini kok. Baik-baik aja. Tapi Pak, suaranya itu jelas sekali. Iya, ibu juga. Makanya ibu yakin itu bukan halusinasi ibu. Sudahlah, Bu. Aku sarankan ibu sama Maya coba banyakin berdoa supaya pikiran itu terus positif. Sudah ya, jangan dibahas lagi. Aku tuh benar-benar udah gak punya waktu lagi loh, Bu. Ya, aku mesti bekerja juga. Kalau bukan cuma aku doang yang dengar, berarti aku nggak salah dengar. Apa iya? Itu arwahnya Ratu, istrinya Pak Radit. Aku coba tanya jadi sama tetangga di sini. Siapa tahu mereka tahu ceritanya. Mbak. Iya, Mbak. Mbak, maaf saya ganggu. Saya mau tanya, Mbak. Mbak kan udah lama tinggal di sini. Kira-kira Mbak tahu nggak ceritanya tentang istrinya Pak Radit? Kita juga kaget banget sih, Mbak. Pas dengar Bu Ratu katanya kabur dari rumah. Terus tiba-tiba dinyatakan meninggal, tapi nggak tahu di mana jasadnya. Kira-kira meninggalnya itu kenapa ya, Mbak? Kalau itu sih kurang tahu, Mbak. Kan mayatnya juga nggak ditemukan. Kata orang-orang sih pelakunya sendiri Pak Radit. Dia kan orangnya cemburuan, posesif banget. Bisa aja kan Pak Radit habisi istrinya sendiri di rumahnya atau di kamarnya. Ngeri banget ya, Mbak. Tapi itu cuma isu aja sih, Mbak. Belum ada bukti satupun. Emang kenapa ya, Mbak, nanya-nanya? Enggak, Mbak. Soalnya kebetulan semalam itu saya nggak dengar suara perempuan. Dan kebetulan ibunya Pak Radit juga ngelihat hantu perempuan. Wah, itu pasti arwahnya Bu Ratu. Sudah pasti sih itu. Aduh, saya jadi takut gini. Mbak, makasih banyak ya, Mbak ya. Makasih ya, Mbak. Iya, Mbak. Bu, ibu dengar juga, Bu? Iya, kayak suaranya Adit. Kamu kenapa? Kok teriak-teriak? Buka pintunya. Iya, Bu, sebentar. Kamu kenapa sih? Bu, nggak apa-apa, Bu. Aku cuman mimpi buruk aja. Tiba-tiba aku bisa mimpian almarhum istri aku, Bu. Jangan-jangan istri kamu jadi hantu, Dit. Apa dia datengin kamu? Ya dalam mimpi ya. Kamu ingat nggak waktu ibu cerita lihat penampakan yang putih-putih kemarin? Oh, ya gitu.
Ya malah bagus Bu kalau aku didatengin sama almarhumnya atau arwahnya Ratu. Kamu tuh ngomong aneh-aneh dan ngomong kayak gitu. Nanti kalau dia benar-benar datang gimana? Hah? Nakut-nakutin aja kamu. Ya udah, tidur lagi deh. Udah, tidur. Iya, udah. Tidur. Apa sih? Ada suara ketok-ketok cuman gak ada orangnya. Hei, siapa itu? Bukan hantu kan lo? Woi! Ibu, apa sih Bu? Jadi kamu lihat apa yang Ibu lihat? Gak, aku gak lihat apa-apa, aku cuma dengar suara aja kok. Mas, itu! Ibu! Maya! Mai! Aduh. Ya Allah, Maya. Pak. Maya, kamu tolong jaga rumah ya. Saya harus bawa Ibu ke rumah sakit. Ayo Pak. Ibu kena serangan jantung ringan. Sebaiknya Ibu dirawat ya. Tapi Ibu saya benar-benar nggak apa-apa kan Dok? Seperti saya bilang tadi, ini serangan jantung ringan. Tapi tetap harus mendapatkan perawatan yang tepat. Kalau begitu saya permisi ya Pak. Ya, makasih Dok. Semoga lekas sembuh ya Bu. Lihat. Udah selesai dramanya. Nih, bayaran buat kamu. Cepet Wik ya. Aduh, betul banget Mbak. Jadi udah selesai Mbak tugas saya. Ya, untuk sementara ini kamu gak usah muncul lagi. Gak usah nakut-nakutin penghuni rumah ini lagi. Tapi nanti nunggu aba-aba dari saya. Kalau gitu saya cabut dulu ya Mbak. Ya. Periksa aja. Oh ya, nih. Aku emang sengaja nyamar jadi ART di rumah ini. Karena untuk balas dendam dan mencari kebenaran. Makasih Pak. Kamu harus cari tahu siapa sebenarnya yang sudah menyakiti Ratu. Kamu tahu sendiri kan Mas itu nggak bersalah. Kamu harus bantu Mas keluar dari sini ya. Iya Mas. Tapi ada nggak yang Mas curigain? Suaminya Ratu, Radit. Jadi sekarang mending kamu teror Radit lewat telepon. Bikin suara kamu semirip mungkin dengan Ratu. Kamu bisa kan? Bisa Mas. Aku akan cari tahu itu. Dan aku akan mulai memantau mereka dari jauh. Kelamaan kalau dari jauh. Lakukan semuanya dari dekat supaya informasinya juga lebih cepat. Kalau nggak gini aja deh. Kamu bisa menyamar jadi ART-nya Radit. Dan kamu bisa membayar orang untuk membuat rumah itu menjadi horor. Jadi seolah-olah itu arwah Ratu. Aku pengen rencana ini bisa membuat Radit menjadi ketakutan. Dan dia bisa mengakui semua perbuatan. Ya Mas, baik kalau kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, Bapak nyari Pak Radit? Iya, saya Tio temannya Radit. Oh, tapi Pak Raditnya lagi nggak di rumah Pak. Pak Radit lagi di rumah sakit. Iya, justru karena itu saya dimintain tolong sama Radit untuk ngambilin bajunya dia. Oh, ya udah Pak. Kalau gitu saya siapin dulu. Bapak silakan tunggu di dalam aja dulu. Tunggu sebentar ya Pak. Ratu, selama ini aku hanya bisa menyimpan perasaan aku ke kamu. Dan andai kamu tahu, aku itu suka sama kamu sejak kita masih kuliah. Yuk, jadi gimana menurut kamu? Besok kan kita presentasi ekonomi tuh. Nah, menurut kamu bagusnya diapain ya? Supaya menarik gitu slide-nya. Mungkin, kalau menurut aku sih slide 1, kita kasih pengertian hukum ekonomi kali ya? Ih, yuk, malah bengong liatin aku kayak begitu. Kenapa sih? Maksud aku slide 1-nya apa? Tentang hukum ekonomi kali ya? Kalau menurut aku sih, bagus. Aku sih setuju-setuju aja. Ya udah berarti slide 1 pengertian hukum ekonomi, slide 2 mungkin kita kasih studi kasus supaya kita bisa analisa kali ya. Ini apa-apaan ini? Main setuju-setuju aja. Lo gak ada sama sekali buat rebut cewek gue kan yuk? Sayang, apaan sih ngomongnya kayak gitu ya, nggak mungkin lah. Ini dari tadi kita tuh diskusi tentang presentasi ekonomi besok. Kita lagi ngomongin slide per slide. Udah pokoknya kamu duduk manis aja, kamu tinggal jadi aja, kamu nanti bagian ngerapin aja deh ya. Iya, oke. Aku masih sering ngawasin kamu. Aku masih gak bisa terima kamu sama Radit. Setiap aku melihat kamu sama Radit, hati aku sakit. Aku bahkan berprinsip kalau aku gak bisa dapetin kamu, Radit juga gak bisa dapetin kamu. Aku sayang sama kamu. Apa jangan-jangan yang habisin Ratu itu adalah Tio? Pak.
ini bajunya Pak Radit. Oh, udah ya? Iya, Pak. Ya kalau gitu saya langsung pamit aja ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Mas, aku belum bisa masuk ke dalam kamar yang digembok itu. Tapi ada satu lagi Mas yang aku curigain. Tio, temannya Radit. Aku dengar dari pengakuannya dia kalau dia juga suka Mas sama Ratu. Aku curiga kalau dia juga terlibat semua ini. Kalau begitu, kamu awasin juga dia. Jangan-jangan Tio itu lebih posesif daripada Radit. Iya Mas, aku akan awasi dia. Aku mungkin akan fokus dulu ke kamar yang digembok itu. Karena saat ini Radit nggak pernah ada di rumah. Dia selalu ada di rumah sakit sepulang kerja. Pokoknya aku pasrahin semuanya sama kamu. Lakukan yang menurut kamu itu lebih utama. Ya Mas, pasti. Aku harus berhasil kali ini. Hei, kamu ngapain? Hah? Pak Tio kok ada di sini, Pak? Saya mau ngambil berkasnya Radit. Yang saya mau tanyakan sama kamu, kenapa kamu maksa buat buka pintu kamar? Kamu pasti mau maling kan? Saya akan bawa kamu kantor polisi. Ayo. Pak, jangan Pak. Tolong Pak, dengerin saya dulu Pak. Saya bukan mau maling Pak. Tapi saya harus cari tahu Pak, apa yang disembunyikan sama Pak Radit di dalam kamar ini Pak. Maksud kamu? Iya, saya harus mencari tahu Pak, siapa sebenarnya yang menyakiti Ratu. Mas Aksan. Mas Aksan adalah kakak saya Pak. Dia nggak bersalah. Justru saya curiga kalau Pak Radit lah Pak yang bersalah. Jadi kamu adiknya Aksan? Dia yang udah nyuruh kamu? Iya Pak, tolong Pak, izinin saya untuk membuka kamar ini dulu Pak. Saya mohon Pak. Sebenarnya saya juga pengen tahu apa yang ada di dalam pintu kamar ini. Ya udah, saya akan bantu kamu buat buka pintu kamar ini. Alhamdulillah. Gak ada yang mencurigakan Pak di sini. Gak ada sama sekali. Boro-boro tulang belulang. Tapi yang jadi aneh, kenapa Radit sampai ngenyembunyiin apa yang ada di dalam kamar ini? Pak. Ini kayaknya buku harian Ratu, Pak. Coba lihat. Ternyata benar dugaan aku selama ini. Kalau Radit yang udah menghabisi nyawanya Ratu. Alhamdulillah Bu, Ibu sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Iya, Ibu juga udah nggak betah di sini. Habis ini Ibu mau kenapa? Rebus-rebusan aja. Tetap ya Bu. Ya. Sebenarnya apa yang udah lo lakuin sama Ratu? Hah? Ngaku! Lu ngomong apa sih, Yo? Gua sama sekali nggak ngerti apa. Alah, lu gak usah pura-pura gak tahu. Gua udah tahu semuanya. Gua udah baca buku hariannya Ratu. Lu kan yang udah tega ngurung dia dalam kamar. Lu juga udah ngabisin dia, iya kan? Udah stop. Demi Tuhan. Dan gue bisa jelasin semuanya. Sumpah. Terus siapa yang ngelakuin itu semua? Hah? Lu juga udah ngelarang kan orang-orang buat masuk kamar itu. Karena di sana lu nyembunyiin dana. Iya. Coba lu tenangkan diri lu dulu. Dari semua yang lu tuduhkan memang gue nggak punya hati untuk bisa melakukan itu, Yo. Hanya satu hal yang bisa gue benarkan. Ya memang gue yang melarang siapapun masuk ke kamar Ratu. Di dalam juga banyak barang-barangnya Ratu. Dan itu satu-satunya sejarah dalam hidup gue. Ketika gue masuk ke kamarnya Ratu, gue masih bisa mencium parfumnya dia, Yo. Gue merasa Ratu itu kayak berada di dekat gue. Jadi otomatis gue akan melarang siapapun yang masuk kamar itu. Siapapun yang akan membersihkan kamar itu, gue akan larang. Kalau dibersihkan, parfumnya hilang, dan itu artinya apa, Yo? Semua kenangan-kenangan gue sama Ratu akan hilang selama-lamanya. Lu pikir gue bakal percaya sama omongan? Radit, ya Allah Radit, dengar ya. Ibu akan laporkan kamu ke polisi. Serah. Dokter. Lepasin saya, Pak. Pak, yang seharusnya di penjara itu bukan saya, Pak, tapi Radit. Saya nggak salah. Bukan saya yang bunuh Ratu, Pak, tapi Radit. Pak. Radit, kamu dituduh sudah menghabisi Ratu. Kamu tuh gak salah. Kamu tidak melakukan itu, nak. Sebenarnya ibu yang sudah membuat Ratu jatuh ke jurang. Astaga, jadi ternyata Bu Ratna. Ibu yang melakukannya. Dari sekian cerita yang aku ceritain ke Ibu, ada yang aku benar-benar nggak nyangka. Ternyata Ratu diam-diam telah mengkhianati aku. Dia selingkuh dengan bosnya sendiri. Ya memang si Ratu itu selalu aja menyangkal dia tuh nggak pernah suka sama bosnya. Cuman nggak tahu kenapa aku tuh nggak percaya sama dia, Bu. Bu, jujur ya, sakit hati aku diperlakukan kayak gini. Ini namanya keterlaluan, Dit. Ibu juga sakit hati mendengarnya. Ratu!
Ibu kok ada di sini, Bu? Radit sudah menceritakan semua keburukan kamu. Terlaluan kamu ya. Kamu tega ya menduakan Radit. Padahal Radit itu sangat mencintai kamu. Hah? Tega ya kamu menyakiti dia. Bu, dengerin penjelasan aku dulu. Aku sama sekali nggak pernah mengkhianati atau ngeduain Mas Radit. Ini semua salah paham. Bahkan Mas Radit, Bu, yang salah bukan aku. Kamu itu masih membela diri juga ya. Malah kamu nyalain Radit lagi. Radit itu cinta mati sama kamu. Apapun dilakukan untuk kamu. Kamu tuh harusnya nggak boleh pergi begini. Kamu harus minta maaf sama dia. Ayo pulang. Bu, lepasin aku, Bu. Aku nggak mau pulang. Aku nggak bisa pulang dengan keadaan seperti ini. Aku bahkan nggak bisa ngomong sama Mas Radit dengan keadaan seperti ini, Bu. Kamu itu harusnya ya, suami istri, apapun masalahnya, apapun yang terjadi harus bersama. Aku nggak bisa lagi sama-sama Mas Radit. Kamu harus pulang. Nggak bisa, Bu. Ibu lepasin aku, Bu. Lepasin aku. Kan paksa aku. Aku nggak mau pulang. Ibu harus pulang. Ibu, aku nggak mau pulang. Jangan paksa aku. Aduh, Ratu gimana ini? Ya Tuhan. Aku nggak akan biarkan Radit disalahkan. Untung aja tadi aku udah mendapatkan alamatnya Aksan dari kantornya. Sekarang aku akan taruh kalungnya Ratu di rumah ini. Ternyata Bu Ratna pelakunya. Ibu yang sudah menghabisi Ratu. Saya benar-benar gak nyangka, Bu. Tapi tenang aja, semuanya akan segera berakhir. Karena saya akan melaporkan Ibu ke polisi. Dan Ibu akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Siapa kamu? Dan apa hubungannya kamu sampai peduli sama Ratu? Saya adiknya Aksan. Orang yang gak bersalah. Yang dihukum atas kejahatan yang telah Ibu buat. Harusnya Ibu yang di dalam penjara, bukan kakak saya. Pokoknya sekarang juga saya akan melaporkan Ibu ke polisi. Silahkan aja kamu laporkan saya ke polisi. Bukti apa yang kamu punya? Malah sebaliknya saya akan melaporkan kamu ke polisi karena pencemaran nama. Ibu boleh senang sekarang karena memang saya belum memiliki bukti. Tapi tunggu aja, Bu. Ibu ingat, sepintar-pintarnya Ibu menyimpan bangkai, pada akhirnya semuanya akan segera terungkap. Kamu jangan coba-coba mengancam saya. Pergi kamu dari sini. Jadi selama ini pelakunya itu Bu Ratna, ibunya Radit? Iya, Mas. Aku dengar sendiri dari pengakuannya dia. Aduh, Mas, tapi aku nggak punya bukti untuk ngajuin ke polisi, Mas. Kalau nggak ada buktinya, mana bisa? Iya, tapi... Pokoknya kamu harus cari buktinya. Tapi gimana caranya, Mas? Mas tahu. Kamu udah sadar? Ibu sendiri gimana keadaannya? Ibu udah enakan kok. Kalau gitu kita pulang sekarang ya, Nak. Bu, pelan-pelan, Bu. Selamat siang. Dengan Ibu Ratna. Iya, benar. Benar saya Bu Ratna. Kami membawa surat penangkapan untuk Ibu atas tuduhan telah mencelakai Ibu Ratu, buatnya jatuh ke jurang. Ini suratnya, Bu. Ini nggak benar, Pak Polisi. Kenapa jadi ibu yang dituduh? Ibu juga nggak tahu. Mungkin Maya yang sudah melaporkan. Mungkin dia udah punya bukti-buktinya. Maksud ibu apa? Apa hubungannya Maya dengan ibu? Maya itu adiknya Aksan. Dia memang sengaja mau menyelidiki dan mencari bukti-bukti kebenaran untuk kakaknya. Berarti ibu yang telah mencelakai Ratu? Benar. Itu semua emang ibu kamu yang melakukannya. Ratu? Kenapa? Kamu kaget? Aku masih hidup. Aku memang masih hidup. Dan aku sendiri yang udah ngelaporin ibu kamu ke polisi. Aku masuk jurang. Aku sama sekali gak punya identitas. Aku koma, Mas, selama 6 bulan. Jadi gak ada satupun warga yang tahu siapa aku sebenarnya. Dan setelah aku koma 6 bulan, akhirnya aku sadar. Dan aku laporin ibu kamu ke polisi. Tapi Ratu, ibu tuh nggak sengaja. Ibu nggak sengaja. Ibu juga udah bantu kamu, megang tangan kamu tapi terlepas. Aku tahu kok ibu nggak sengaja. Aku tahu ibu nggak punya niatan untuk nyelakain aku. Aku tahu. Tapi aku juga tahu, Bu. Ibu sama sekali nggak punya niatan untuk bantuin aku. Ibu ngelihat aku masuk ke jurang. Ibu malah ninggalin aku. Bukannya ibu minta bantuan ke orang lain, tapi ibu ninggalin aku, Bu. Tapi ibu ketakutan waktu itu. Jadi ibu bingung. Tapi Ratu, tolong ya. Tolong kamu jangan penjarain ibu ya. Ya Ratu, aku mohon tolong kasihani ibu. Aku mohon jangan dilanjutkan lagi laporannya. Kamu mau kan? Enggak, Mas, ya, enggak. Enggak bisa. Keputusan aku udah bulat. Apapun yang terjadi, ibu harus kena hukumannya. Ibu Jenny, siapa? Bawa Ibu Ratna. Baik, Pak. Mas Aksan? Mas Aksan udah bebas? Pak, ini kakak saya udah dibebasin? Benar, Mbak. Pak Aksan sudah kami bebaskan. Karena pelakunya sudah kami tangkap atas laporan Ibu Ratu. Ratu?
Ratu, ternyata kamu masih hidup. Iya, alhamdulillah aku masih hidup, Pak. Syukurlah. Pak Aksan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala tuduhan yang disematkan oleh Bapak. Saya sangat merasa bersalah sekali. Pak Aksan harus menjalani hukuman padahal Pak Aksan tidak melakukan itu. Jujur ini pengalaman yang sangat buruk buat saya. Tapi ya sudahlah, saya juga sudah memaafkan kamu. Ayo Bu, jalan. Ikut saya ke sel. Sekarang semuanya udah jelas. Dan aku harap gak ada terjadi kesalahpahaman lagi. Ya. Dan sekarang waktunya aku pergi. Kamu mau kemana? Kita kan bisa pulang bersama-sama. Rumah kita, aku ini kan masih suami kamu. Apa, Mas? Pulang ke rumah kita? Enggak. Aku gak mau. Aku gak mau jadi istri kamu lagi, Mas. Sekarang, aku mau ke pengadilan. Aku mau urus perpisahan kita. Karena aku gak sudi, Mas, jadi istri kamu lagi. Ratu, aku tahu aku tuh udah salah. Tapi tolong, kasih aku kesempatan. Aku bisa rubah semua sifat dan sikap buruk aku. Aku janji aku gak akan posesifin kamu. Aku janji aku gak akan cemburuin kamu. Aku akan berubah jadi manusia yang lebih baik lagi. Gak bisa. Emang kamu kira sifat seorang manusia itu gampang untuk diubah? Hah? Enggak, Mas, gak semudah itu. Dan kamu lihat sendiri kan, akibat dari sikap posesif kamu udah nelan banyak korban, Mas. Tio, Pak Aksan, dan bahkan ibu kamu sendiri yang jadi korban. Aku gak bisa lagi jadi istri kamu, Mas. Lepasin, biarin aku pergi. Ratu benar, gara-gara sifat burukku ini aku sudah banyak merugikan banyak orang. Bahkan merugikan diriku sendiri dan menghancurkan pernikahanku sendiri. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku. Terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya.